Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Siti Muryanti. Saya guru TK Tunas Muda 2 Keposong, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Sekaligus calon guru penggerak Angkatan 7. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam kegiatan ini, saya mengadakan diseminasi, pengimbasan, pemahaman, penerapan pengalaman budaya positif di TK Tunas Muda 2 Keposong. Kegiatan ini sebagai wujud tugas aksi nyata saya dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Inilah video aksi pemaparan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala TK Tunas Muda 2, yang saya hormati Ibu Guru TK Tunas Muda 2. Perkenalkan, saya di sini akan menyampaikan susunan acara pengimbasan, pemahaman, dan pengalaman penerapan budaya positif. Namun sebelumnya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesehatan, keselamatan, dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Di sini saya akan menyampaikan susunan acara dalam rangka pengimbasan, pemahaman, dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Susunan acara: yang pertama pembukaan, yang kedua inti, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Berhubung waktu sudah siang, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menginjak acara yang kedua, yaitu inti dari acara ini, yaitu pengimbasan, pemahaman, dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Siti Muryanti SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Tunas Muda 2 Keposong, beliau Ibu Suwarti, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Yang saya hormati Ibu-ibu guru TK Tunas Muda 2 Keposong. Pertama-tama marilah kita panjatkan
Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi pengimbasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat serta salam selalu senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini perkenankanlah saya ingin melakukan diseminasi. Ini merupakan wujud tugas aksi nyata saya dalam saya mengikuti kegiatan atau pendidikan calon guru penggerak. Di sini saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Boyolali. Dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya telah menyelesaikan satu paket modul, di mana satu paket modul itu terdiri dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua yaitu 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, lalu modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Karena berhubung hari sudah menjelang siang, ya ibu-ibu, maka diseminasi ini marilah kita mulai bersama. Di sini saya akan memperkenalkan diri, meskipun ibu-ibu sudah kenal dengan saya, yaitu nama saya Siti Murianti, ya, saya guru TK Tunas Muda 2 Keposong, kemudian fasilitator di dalam pendidikan guru penggerak itu beliau Ibu Kunti Arifah SPD MPD, juga dengan pengajar praktik saya yaitu beliau Ibu Setia Utami SPD. Sebelumnya saya ingin menyapa ibu-ibu, selamat datang guru hebat. Mari bersama. Sebelumnya saya ingin menyapa ibu-ibu semuanya. Selamat datang guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Jadi pada kegiatan ini kita saling berbagi pengalaman gitu. Jadi kita saling sharing. Oke, lanjut Bu. Adapun dalam budaya positif ini ada beberapa konsep utama di dalam modul 1.4. Konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Mari kita bahas bersama-sama. Kita awali dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, pembelajaran ini yang berdiferensiasi artinya apa Ibu?
tingkat kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya jadinya. Terus di sini juga untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin di antara ibu sudah tahu apa saja dimensi profil pelajar Pancasila itu. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kita pun dalam pembelajaran kita kenalkan dengan nyanyian ya Bu ya Bang. Kepada anak kita kenalkan dengan nyanyian. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi kita menanamkan anak, mungkin cara kita dengan memberikan nyanyian kepada anak untuk mengenal dimensi profil pelajar Pancasila. Lanjut Bu. Sekarang disiplin positif. Ya. Dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi yang lahir dari dalam diri anak itu sendiri dalam melakukan disiplin. Dalam arti anak itu akan timbul kesadaran untuk berdisiplin tanpa adanya suatu paksaan ataupun arahan dari kita. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sebuah ancaman maupun hukuman. Jadi anak akan melakukan sesuatu itu dari hati nuraninya sendiri. Kemudian konsep utama yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar, di antaranya dalam bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Lanjut Bu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini motivasi itu ada yang bertujuan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sebagai misal, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi anak itu melakukan disiplin karena dia itu nanti takut dimarahin bu guru atau nanti takut kena hukuman sama bu guru, seperti itu. Kemudian ada juga yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari
orang lain. Sebagai contoh, murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini adalah merupakan motivasi ekstrinsik. Dia mau melakukan sesuatu, misalnya dia mau berdisiplin kalau nanti diberi hadiah sama bu guru, misalnya seperti itu. Kemudian motivasi dengan tujuan menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini adalah merupakan motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri anak itu sendiri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Identitas gagal, hukuman itu terkesan itu menyakitkan. Kalau ada hukuman terkesan menyakitkan, akan menimbulkan bekas di hati. Itu pasti selalu diingat kalau dihukum itu ya. Terus yang kedua, merasa tidak nyaman. Kemudian murid itu akan merasa takut. Yang selanjutnya adalah memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan dan murid merasa rendah diri. Sedangkan penghargaan dengan identitas gagal yaitu tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau sifat iri, kemudian mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan menghargai dirinya. Kemudian disiplin dengan identitas sukses. Di sini kita kenal dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek yang kemudian perlu monitoring berkelanjutan, lalu stimulus dan respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk restitusi, inilah yang saya pelajari di pendidikan calon guru penggerak ini di modul 1.4 ini, yaitu restitusi, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya. Lanjut Bu. Lanjut. Oke. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara yang memahamkan disiplin positif pada diri murid. Restitusi itu apa, Ibu-ibu? Ya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahannya. Kemudian bisa memperbaiki hubungan. Tawarannya tawaran, bukan paksaan. Terus kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya itu. Fokus pada karakter, bukan
tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya ambil contoh, kemarin saya telah melakukan restitusi terhadap anak didik saya. Dalam hal ini ada kasus anak yang datang terlambat. Jika guru itu melakukan hukuman, nah ini sebagai contoh, guru menghukum murid dengan cara tidak memperbolehkan murid masuk ke kelas. Konsekuensinya, guru menyuruh murid duduk di belakang. Untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama untuk membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi kemarin kan ada anak yang terlambat, terus saya lakukan restitusi. Anak saya tanyakan keyakinan kelas kemarin, kita yang sudah kesepakatan kemarin apa nak, gitu. Terus anak menjawabnya, datang tepat waktu Bu Guru, seperti itu. Jadi anak menyadari bahwa dia itu telah membuat suatu keyakinan yang harus ia patuhi. Untuk hukuman yang selanjutnya itu guru marah dan murid menjadi takut. Sedangkan untuk konsekuensinya, guru tegas agar murid menghormati peraturan. Untuk restitusi, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ada 5 posisi kontrol bagi kita seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Adapun kasus ada anak yang kemarin makan di kelas saat pelajaran. Kalau kita sebagai penghukum, ya, patuhi aturan sekolah, mana makananmu, ibu guru minta. Itu kalau kita dalam posisi sebagai penghukum. Saya kira mungkin ibu-ibu enggak ya, buatan gini. Dalam arti kita tidak berada dalam posisi itu. Kalau kita sebagai posisi pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, nanti anak akan merasa bersalah dia. Kalau kita posisi kita sebagai teman, ayo yang tertib, besok lagi jangan makan di kelas ya. Nah, mungkin di antara ibu-ibu itu banyak yang dalam posisi ini ya, posisi sebagai teman biasanya nih. Kalau sekolah terlebih guru TK. Nah, kalau kita posisinya kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Apa peraturan dan konsekuensinya? Pasti dia akan menanyakan konsekuensinya apa, misalnya. Kalau dia makan di kelas, konsekuensinya apa? Nah, ya makanannya harus ditaruh di tas dulu, jangan dimakan dulu, kan gitu. Kalau kita posisi kita sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi jika itu kita dalam posisi manajer. Kemudian keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena mengapa kita memiliki peraturan tentang datang tepat waktu,
mengapa kita memiliki peraturan tentang menghargai orang lain dengan tidak makan di kelas seperti itu. Lanjut. Nah, inilah kegiatan saya yang telah saya lakukan bersama anak didik saya di TK Tunas Muda 2. Di sini saya bersama anak-anak membuat keyakinan kelas. Sebelumnya kami, saya dan anak-anak itu berdiskusi peraturan apa yang sekiranya nanti kita buat. Nah, ada anak-anak banyak yang menyebutkan nggak boleh makan di kelas, buang sampah di tempat sampah dan lain sebagainya. Kemudian saya merubah peraturan itu menjadi keyakinan, karena peraturan itu kesannya memaksa ya. Jadi kalau saya ubah, kami merubahnya dengan keyakinan. Itu akan menimbulkan kesadaran pada diri anak itu untuk melakukan apa yang telah dia perbuat. Kemudian kami menempelkan keyakinan kelas itu di dalam kelas. Kami juga menandatangani bersama-sama. Nah, inilah keyakinan kelas yang telah kami buat. Yang pertama adalah disiplin datang tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan. Lalu makan saat istirahat. Dan yang keempat adalah menghargai teman. Lanjut ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kita buat lebih abstrak dari peraturan. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal, terus dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian sedikit saja biar anak itu mudah mengingatnya. Lalu disesuaikan juga dengan kondisi kelas ataupun sekolahan agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan dalam membuat. Jadi semua siswa, guru, dan kepala sekolah juga dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Lanjut konsep utama dalam budaya positif yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Jadi setiap kesalahan itu pasti ada alasannya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita itu semua memiliki motivasi yang internal. Lanjut Bu. Nah, inilah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Atau disimak videonya nggih. Selamat pagi Mbak Ara.
bisa datang terlambat? Soalnya tadi malam saya main HP. Oh, main HP. Jadi tidurnya malam ya? Untuk bangunnya? Kasihan. Oh, bangunnya kesiangan. Nah, Mbak Ana, di sini Bu Guru tidak menyalahkan Mbak Ana, tapi di sini Bu Guru mau membantu Mbak Ara mencari solusinya supaya Mbak Ara besok tidak terlambat lagi. Mbak Ara mau? Mau. Oh iya, Mbak Ara, sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat kemarin, Mbak Ara masih ingat ya? Masih. Apa? Datang. Tepat waktu. Oh, pintar, datang tepat waktu. Nah, Mbak Ara, sesuai dengan keyakinan kelas kemarin, datang tepat waktu. Nah, kira-kira supaya Mbak Ara tidak terlambat lagi, apa yang harus dilakukan Mbak Ara? Tidurnya bagaimana sayang? Tidurnya tidak malam-malam ya. Iya. Selain itu, selain tidur tidak malam, oh menyalakan alarm pinter. Nah, Mbak Ara, Mbak Ara mau berubah? Oh iya, kalau Bu Guru boleh tahu, mulai kapan mau Mbak Ara mau berubah? Mulai hari ini. Oh, mulai hari. Oh iya, mulai hari ini Mbak Ara mau berubah ya, supaya tidak terlambat lagi ya. Ya, dengan melakukan tidur tidak boleh malam-malam, memasang alarm ya. Ya, Bu Guru yakin Mbak Ara pasti jadi anak yang pinter, besok lagi tidak terlambat lagi ya. Ya, terima kasih Mbak Ara. Ya, pinter. Hai, nama saya Mbak Ara. Saya senang sekali diajari Bu Guru. Saya dicarikan solusi. Aku tidak terlambat sekolah lagi. Aku sayang Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Selamat pagi anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu hari ini? Anak-anak, sebelum kita belajar kita berdoa ya. Yuk berdoa ya. Sikap siap berdoa. Kami rapatkan tangan dibuka, kepala menunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma Mbak Gina tahu tidak sayang kenapa Mbak Gina diundang guru ke sini? Oh, nggak tahu. Gini ya Mbak Gina, tadi pas pelajaran, pas berdoa, Bu Guru melihat Mbak Gina sedang makan. Benar sayang? Benar. Nah, iya. Itu perbuatan baik apa tidak? Tidak. Tidak. Nah, kalau Bu Guru boleh tahu, kenapa Mbak Gina makan di kelas? Karena apa? Karena aku belum sarapan. Oh, belum sarapan ya. Mbak Gina di sini Bu Guru tidak mencari siapa yang salah, tapi di sini Bu Guru mau membantu Mbak Gina mencari solusinya. Mbak Gina mau? Ya. Kalau Mbak Gina kira-kira apa yang dilakukan Mbak Gina supaya nanti tidak makan di kelas lagi? Kalau pagi? Kalau pagi aku Oh, kalau pagi sarapan pinter. Nah, Mbak Gina mau berubah
menjadi anak yang lebih baik lagi? Oh iya. Nah, mulai kapan Mbak Gina mau berubah? Mulai hari ini ya. Oh iya, mulai hari ini Mbak Gina akan berubah, tidak makan di kelas lagi, pinter. Nah, guru yakin Mbak Gina bakal jadi anak yang pinter, akan menjadi anak yang soleh, ya Mbak Gina ya. Ya, dengan tidak mengulangi kesalahan lagi, ya. Ya, terima kasih Mbak Gina. Sama-sama. Teman-teman, nama saya Mbak Gina. Saya senang sekali diajarin sama Bu Guru belajar. Saya tidak makan di kelas lagi. Aku sayang Bu Guru. Iya, itulah video restitusi dalam menyelesaikan masalah di TK Tunas Muda 2 dengan 2 kasus. Yang pertama tadi kasus anak yang datangnya terlambat, kemudian kasus yang kedua ada anak yang makan saat kegiatan pembelajaran. Kita lanjutkan. Dalam menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah, perlu kita melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak tersebut, dan mereka akan sungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas, saya menyusunnya bersama siswa. Di situ saya melihat siswa sangat antusias sekali di dalam menuangkan ide-idenya. Kemudian kami meramu membuat suatu keyakinan bersama, dan mereka akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan keyakinan yang telah kita buat bersama tersebut. Pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat ada hal lain dari diri seorang anak tersebut. Mereka menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur, tanpa ada rasa takut. Mereka lebih terbuka. Mereka juga senang serta mau bertanggung jawab atas tindakan yang telah mereka lakukan. Selain konsep-konsep yang telah saya sampaikan, masih ada lagi hal-hal yang juga tidak kalah penting dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah, yaitu dengan adanya kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa serta masyarakat di sekitarnya. Karena budaya positif itu akan terbentuk dan mengakar
dengan kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Itulah pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan budaya positif. Ketika saya melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang sekali dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa yang menuju profil pelajar Pancasila. Ya, begitu ya Bu ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikianlah ibu-ibu penghibasan yang telah saya lakukan. Apabila ada kekurangan dan salahnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua untuk kedepannya dalam kita melakukan atau melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru di sekolah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara inti dari Ibu Siti Mulyanti SPD. Aplaus untuk Bu Siti Mulyanti SPD. Sangat bagus sekali dan bermanfaat untuk kita. Selanjutnya acara akan kita lanjutkan pada acara yang keempat, yaitu tanya jawab. Bagi Ibu, waktu dan tempat, monggo yang mau bertanya. Ya, di sini saya ingin bertanya bahwa tadi sudah dijelaskan tentang 5 posisi kontrol. Saya mau tanya posisi kontrol yang tepat untuk mewujudkan budaya positif di sekolahan kita. Itu Bu yang ingin saya tanyakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Saira Hayu. Tadi menanyakan tentang posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Posisi apa yang sekiranya bisa mewujudkan budaya positif, begitu ya? Ya. Begini Bu, kita dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah, itu kita dalam posisi yang paling ideal, itu adalah posisi manajer. Mengapa demikian? Dalam posisi ini, guru tidak, jika anak melakukan kesalahan misalnya, guru itu tidak langsung menegur ataupun memberi hukuman, tetapi guru mengajak anak untuk memahami kesalahannya itu, dan dengan kita menerapkan segitiga restitusi tadi, setelah yang saya sampaikan tadi, yaitu dengan kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan kita yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Begitu Bu?
Mungkin ada lagi. Jadi begini ya Bu, bila kita berada pada posisi seorang manajer, posisi seorang manajer itu akan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Suara seorang manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan juga tidak bernada tinggi. Kemudian akan tercipta identitas yang positif dalam arti berhasil. Dalam posisi ini, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada murid. Ini dilakukan bertujuan untuk membuka pikiran-pikiran dari murid. Dalam hal ini, guru juga akan membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dalam arti murid dibimbing untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi murid. Selanjutnya, posisi manajer inilah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid agar murid memiliki disiplin yang positif. Disiplin yang positif seperti apa? Yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi seorang manajer ini yaitu agar murid dapat berinteraksi atas tindakannya. Dalam posisi manajer ini pun juga berdampak. Yang pertama, dampak terhadap murid. Ada dampaknya kepada murid. Murid akan lebih mandiri dalam memecahkan masalahnya. Kemudian murid juga akan lebih percaya diri dalam memecahkan masalah yang sedang dia hadapi. Kemudian guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi begitu ya Bu. Tambahan penjelasan dari saya. Saya harap bisa dipahami dan bisa dimengerti. Demikian pemaparan dari saya ya. Nanti coba nanti ada yang mau bertanya lagi, saya monggo, saya silakan. Selanjutnya, siapa lagi yang mau bertanya pada kesempatan hari ini? Oh iya, dari Ibu Sumiati. Terima kasih waktu yang telah diberikan, dan di sini saya mau bertanya kepada Bu Siti Nur, mengapa pengaturan kelas itu diubah menjadi keyakinan kelas? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Sumiati. Begini ya Bu, mengapa peraturan kelas diubah menjadi keyakinan kelas? Sesuai yang telah saya jelaskan tadi, bahwa peraturan itu kan cuma sepihak.
dan itu bersifat memaksa. Sedangkan keyakinan itu kita buat bersama-sama. Jadi itu semua lahir dari kesadaran diri anak tersebut. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal dalam pembuatannya itu dalam bentuk yang positif, kemudian sesuaikan dengan kondisi dari sekolah ataupun kelas tersebut. Begitu Bu. Oh iya, saya tambahkan ya Bu. Sebagai contoh ya Bu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Tentunya dengan alasan apa Bu? Untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita juga memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap hari? Itu juga kita mempunyai alasan untuk kesehatan. Nah, nilai dari keselamatan, kesehatan inilah yang kita yakini sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa, dan bangsa. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini menekankan keyakinan pada diri seseorang, akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi dalam arti motivasi ini akan timbul secara intrinsik dari diri anak tersebut. Dia akan melakukan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Kemudian untuk menciptakan suatu budaya positif di sekolah, nilai-nilai kebajikan dapat dijadikan landasan kita dalam membuat keyakinan sekolah ataupun dalam menentukan visi dan misi ataupun tujuan dari sekolah. Demikian ya Bu, penjelasan dari saya. Mungkin bisa lebih paham lagi, bisa dimengerti lagi. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Demikian acara tanya jawab sudah terjawab dengan baik. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada acara yang kelima, yaitu penutup. Mari acara hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwarti, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Saya sebagai Kepala TK Tunas Muda 2.0 Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali, merasa senang dan bangga karena salah satu pendidik dari TK Tunas Muda 2.0 atas nama Ibu Siti Muryandi, Sarjana Pendidikan, diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Boyolali. Saat ini beliau telah melaksanakan diseminasi penguatan budaya positif terhadap guru dan anak-anak di TK Tunas Muda 2.0. Harapan saya semoga beliau dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Utami, teman sejawat dari Ibu Siti Muryandi. Pemaparan yang telah dilakukan oleh Ibu Siti Muryandi mengenai budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di TK Tunas Muda 2, terutama mengenai disiplin positif. Saya berharap anak akan melakukan budaya positif yang tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Leli, ibu dari Viara Keisa Salsabila. Saya sangat senang sekali dengan adanya program guru penggerak ini. Dampaknya sangat besar saya rasakan. Ibu guru telah menanamkan disiplin kepada anak saya. Bukan hanya di sekolah disiplinnya, tetapi di rumah juga disiplin. Contohnya saja, ketika anak saya bangun di pagi hari itu menjadi lebih pagi daripada sebelum-sebelumnya. Itu dampaknya jadi anak saya sekarang tidak sering telat. Selain itu, anak saya juga sekarang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Saya sangat berterima kasih kepada semua ibu guru yang ada di TK Tunas Muda 2 yang telah menanamkan nilai-nilai positif kepada anak saya. Semoga guru-guru di TK Tunas Muda menjadi lebih baik dan berkualitas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu guru, saya dicarikan solusi. Aku tidak terlambat sekolah lagi. Aku sayang Bu guru. Terima kasih Bu guru. Nama saya Mbak Gina. Saya senang sekali diajarin sama Bu guru belajar. Saya tidak makan di kelas lagi. Aku sayang Bu guru. Demikianlah aksi nyata yang telah saya lakukan di TK Tunas Muda 2.0. Semoga dapat menginspirasi rekan-rekan sejawat dan juga berdampak positif bagi lingkungan sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.